Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan light novel volume 18 dengan versi web novelnya di anime Tensei Citra Slam Dataken. Dan asal kalian tahu, light novel dan web novel ceritanya agak berbeda gitu pak. Sambil menunggu rilisnya light novel volume 19, kita lanjut ke web novelnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat itu, Yuki telah diambil alih oleh kepribadian lain dalam dirinya. Dia adalah Veldanava. Veldanava saat itu telah mengumumkan deklarasi perang kepada semua orang di dunia. Velda akan menghancurkan dunia ini. Dan seketika itu, perang Armageddon pun dimulai. Setelah itu, muncullah gerbang besar di langit dan turunlah pasukan malaikat. Dengan sihir pengintai yang telah diproyeksikan, Rimuru telah mengetahui negara-negara yang telah diserang para malaikat. Di negara Leon, Luminas, dan Milim, masing-masing diserbu 200.000 pasukan malaikat. Sedangkan di Tempest, diserbu 400.000 pasukan malaikat. Di sini, Rimuru sedikit heran mengapa pasukan yang menyerang di Tempest lebih besar dari negara lain. Ini seperti seolah-olah mereka telah menghitung pasukan kami. Tapi anehnya, di negara Dagruel tidak diserang malaikat. Setelah mengetahui itu, Ciel menyimpulkan bahwa ada pengkhianat di antara para Demon Lord. Dia adalah Dagruel. Namun, Rimuru tidak percaya seorang seperti Dagruel akan berkhianat. Akan tetapi, dengan sihir pengintai Rimuru, di sana terlihat pasukan Dagruel akan menyerbu Luminas. Dengan ini, Rimuru akhirnya percaya bahwa Dagruel adalah seorang pengkhianat. Sedangkan di tempat Milim, 200.000 pasukan malaikat telah bertempur dengan 300.000 pasukan Milim. Sedangkan Carrion telah menghadapi salah satu dari 4 iblis komandan surga yang bernama Vega. Vega sangatlah kuat, bahkan dengan satu tebasannya saja, Vega mampu menciptakan tumpukan mayat. Di sisi Milim, telah tiba seorang wanita dengan rambut perak yang indah, mirip dengan Milim. 4 malaikat berlutut di belakangnya untuk melindungi wanita itu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Iblis yang terbangun. Wanita itu berkata, "Saya adalah orang yang memegang nama Lucia. Saya kesini untuk menjemputmu. Ayahmu juga sedang menunggumu." Namun, Milim tidak percaya dengan Lucia. Milim tahu bahwa ayahnya sudah lama mati. Milim pun akan menyerang Lucia dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, serangan Milim telah diblokir dengan pertahanan absolut dari Castle of Guard. Frey sangat terkejut saat melihat serangan Milim dapat diblokir dengan mudah. Setelah itu, Frey dan pasukannya juga akan menyerang Lucia dan para malaikat di belakangnya. Namun, salah satu malaikat mengayunkan palunya dan muncullah petir yang ganas menyambar Frey dan pasukannya. Pada saat itu, lengan kiri Milim telah menangkap palu perang yang diayunkan ke arah Frey. Frey telah terluka parah, tapi dia berhasil selamat karena Milim. Ketika Milim melihat Frey dan bawahnya terluka, Milim sangatlah marah. Bahkan, kemarahan Milim membuat langit bergetar. Milim juga beralih ke mode tempur dengan mengenakan baju perangnya. Namun, Frey sadar bahwa itulah yang diharapkan musuh. Jika Milim hilang kendali, akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Frey ingin menghentikan Milim, tapi suaranya tidak mampu mencapai Milim. Di sisi lain, Rimuru melihat kejadian itu dari sihir pengintai yang sudah diproyeksikan. Rimuru tidak bisa membiarkan Milim terus mengamuk. Jika Milim hilang kendali, dia akan mudah terkena dominasi dan berpihak kepada musuh. Ancaman di sana adalah Vega yang mengamuk dan Lucia yang bersama 4 malaikat kuat yang berdiri di belakang Lucia. Rimuru pun akan memikirkan strategi terbaik yang harus dilakukan. Selain itu, Tempest juga dalam kondisi berperang. Pasukan malaikat memiliki Dino sebagai komando tertinggi, tetapi karena janjinya dengan Rimuru, Dino tidak akan turun ke medan pertempuran. 2 malaikat yang bersamanya yaitu Pico dan Gracia saat ini telah bertarung dengan Gabiru dan Gerudo.
Di sisi Ruminas, negaranya telah diserang 200.000 pasukan malaikat dan 100.000 pasukan raksasa dari Dagruel. Rimuru berpikir bahwa pasukan Ruminas pasti tidak akan bertahan melawan mereka. Jika Ruminas dikalahkan, negara-negara barat pasti akan dimusnahkan dengan cepat. Maka dari itu, Rimuru akan mengirim Sion, Adalman, Wenti, dan Albert untuk membantu Ruminas. Selain itu, Rimuru juga memikirkan negara Leon. 200.000 pasukan malaikat terlalu banyak untuk mereka tangani, dan menurut informasi dari Zoe, musuh mereka adalah Kagali. Tapi, Rimuru yakin bahwa Gi pasti akan mengirim bantuan kepada Leon. Untuk wilayah Milim, Rimuru telah memutuskan mengirim Gobuta dan Rangga untuk membantu Carrion melawan Vega. Dan untuk menghentikan amukan Milim, Rimuru telah memutuskan untuk turun tangan. Dan setelah itu, Diablo berkata, "Kufufufu, aku juga akan menemani Rimuru sama, dan akan menyingkirkan serangga terbang yang menjengkelkan itu." Bahkan, Testarossa, Altima, dan Carrera juga akan ikut. Rimuru pun menugaskan mereka untuk menghabisi malaikat peringkat atas di negara Milim. Dan untuk Carrera, setelah menghabisi malaikat, dia juga harus membantu Gupta. Dan untuk Diablo, setelah menyingkirkan malaikat tingkat tinggi, Diablo harus kembali kepada Rimuru. Dan untuk pasukan yang bersiaga di Tempest, tersisa Benimaru, Zoe, Yegion, Kumara, dan yang lainnya. Rimuru juga telah menyerahkan komando kepemimpinan kepada Benimaru. Dan setelah semua persiapan selesai, Rimuru akan pergi ke wilayah Milim bersama Diablo dan yang lainnya. Setelah Rimuru berteleportasi ke wilayah Milim, Rimuru berada di langit untuk mengamati area sekitar. Di sana terlihat Carrion yang kalah telak ketika melawan Vega. Vega mengatakan, "Apakah kekuatan Raja Singa hanya sebesar ini?" Vega kemudian menembakkan peluru aura yang sangat kuat ke arah Carrion. Dan kemudian, Carrion memusatkan semua kekuatan sihirnya ke Aura Shield. Kekuatan peluru penghancur Vega sangat luar biasa, namun Carrion akhirnya mampu memblokir serangan itu. Ini semua berkat latihannya bersama Milim Sang Destroyer. Carrion telah bertambah kuat. Selama pelatihan bersama Milim, Carrion memperoleh unique skill Lion Heart. Kemampuan ini dapat meningkatkan kekuatannya terhadap seseorang yang lebih kuat darinya. Carrion juga memiliki kartu truf yaitu Beastification Resolve. Kemampuan ini dapat memulihkan dirinya dari kerusakan fatal. Ini adalah kemampuan yang tak tertandingi. Tetapi, setelah 10 menit berlalu, semua kekuatan sihir akan habis. Transformasi akan hilang. Jika Carrion tidak mampu mengalahkan Vega dalam 10 menit, Carrion sudah pasti akan dikalahkan. Carrion hanya akan menggunakan kartu trufnya jika dia terpojok. Vega kemudian menggunakan skill ultimate Azidahaka dan mengubah mayat-mayat di sekitar menjadi 4 monster yang disebut Evil Dragon Beast. Monster itu kemudian menyerang Carrion. Carrion merasa bahwa masing-masing makhluk itu setara dengan Clayman. Carrion mengeluarkan Beast Roar dan berhasil mengenai salah satu dari monster itu dan menyisakan 2 lainnya. Dan di arah pandang Carrion, monster itu berkumpul dan di tengahnya terdapat Vega. Jika Carrion menyesuaikan posisinya, ia dapat menyerang mereka semua sekaligus. Carrion pun akan memusatkan serangannya dan menjadi Diffusion Roar, dan serangan itu telah dilepaskan. Kedua monster itu sepertinya berhasil dimusnahkan. Kedua lengan Vega juga meledak dan seluruh tubuhnya menderita luka bakar yang parah. Dan kemudian, Carrion akan mengumpulkan sisa kekuatan sihirnya dan akan menembakkan Beast Roar sebagai serangan terakhir. Namun, tanpa disadari, monster Evil Dragon Beast yang dikalahkan sebelumnya telah beregenerasi kembali dan tiba-tiba menyerang Carrion dari belakang. Monster itu telah menjepit Carrion, sementara Vega juga telah beregenerasi kembali dan akan menembakkan peluru auranya. Carrion pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghindari serangan itu, dan akibatnya Carrion telah kehilangan sisi kiri tubuhnya, tapi dia masih hidup. Pada saat ini, Carrion akan menggunakan kartu trufnya yang hanya bertahan 10 menit itu. Namun, di saat Carrion akan mengaktifkan skillnya, tiba-tiba suara bodoh terdengar. Hahaha, pahlawan adalah orang yang selalu datang terlambat. Ya, dia adalah Gupta yang datang membantu Carrion.
Dan di sisi lain, Rimuru telah mengamati pertempuran Milim melawan Lucia. Rimuru juga menyadari bahwa wanita yang bernama Lucia itu telah menggunakan Castle of Guard dari Justice King Mikael untuk mementalkan serangan Milim. Namun anehnya, meskipun Milim murka, dampak serangan Milim tidak terlalu besar. Rimuru pun menyadari bahwa Milim masih mengendalikan dirinya. Dan saat ini, Rimuru telah memanggil Diablo bersama Testarossa, Altima, dan Carrera untuk melenyapkan 4 malaikat tingkat tinggi yang mendampingi Lucia. Dan mereka pun langsung pergi untuk memusnahkan malaikat itu. Setelah itu, Rimuru akan pergi mendekati Milim. Dan di sisi lain, Diablo dan yang lainnya telah berada di hadapan 4 malaikat tingkat tinggi itu. Malaikat tingkat tinggi itu juga dikenal sebagai Alguju. 4 malaikat itu adalah Toru Neoto yang menggunakan palu dengan elemen petir, Arya yang menggunakan kapak besar dengan elemen api, Oruka yang menggunakan Trisula dengan elemen air, Priscilla yang menggunakan 9 ekor dengan elemen angin. Di satu sisi, Diablo berbicara kepada Testarossa, Altima, dan Carrera untuk mengakhiri ini dengan cepat. Namun, salah satu malaikat itu mengatakan, "Jangan membuatku tertawa, iblis lemah. Kami adalah ekstensi terkuat. Kami dapat dengan mudah mengalahkan kalian." Kufufufu. Diablo tertawa dan mengatakan, "Aku tidak akan turun tangan. Aku serahkan mereka kepada kalian Testarossa, Altima, dan Carrera, dan musnahkan mereka tanpa rasa sakit." 4 malaikat tingkat tinggi itu sangat marah dengan ejekan Diablo. Namun, ejekan para iblis tidak sampai di situ saja. Carrera mengatakan, "Aku tidak tertarik kepada malaikat. Aku mempunyai urusan dengan orang bodoh yang bernama Vega di sana." Carrera pun pergi dan meninggalkan malaikat itu. Testarossa pun berkata, "Ara, apakah aku dan Altima masing-masing mendapatkan 2 lawan?" Testarossa pun sangat senang. Dan setelah itu, Diablo meninggalkan Testarossa dan Altima untuk pergi ke tuannya Rimuru Sama. Namun, para malaikat pun sangat marah sampai ke puncaknya. Mereka telah direndahkan sampai di titik rendah. Para malaikat yang menyandang gelar Alguju itu pun wajahnya memerah semua. 4 malaikat itu pun berjanji dan akan memusnahkan para iblis. Dan pertempuran pun dimulai. Testarossa melawan Toru Neoto dan Priscilla, sedangkan Altima melawan Arya dan Oruka. Toru Neoto melepaskan serangan terkuatnya, Lightning Bomber. Namun, Toru Neoto telah berada di wilayah skill ultimate Hell King Belial milik Testarossa. Sebuah pedang kematian muncul di tangan Testarossa dan membelah Toru Neoto menjadi 2 bagian. Sedangkan serangan Lightning Bomber yang tadi dilepaskan Toru Neoto telah ditangkap dengan tangan kiri Testarossa. Testarossa pun mengubah Lightning Bomber itu menjadi plasma super panas dan melemparkannya ke Toru Neoto. Toru Neoto pun musnah menjadi abu. Priscilla yang melihat rekannya mati dengan mudah sangat terkejut dan ketakutan. Priscilla pun telah kena mental gitu pak. Testarossa perlahan berjalan menuju Priscilla dengan senyum di wajahnya. Priscilla pun menjerit ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Priscilla juga meminta maaf dan akan memberikan apapun selain hidupnya untuk Testarossa. Melihat Priscilla yang kena mental, Testarossa memaafkannya dan akan mengambil kekuatan malaikat dalam dirinya. Setelah itu, Testarossa pun membiarkan Priscilla pergi. Kemudian, Testarossa pun mendapatkan skill ultimate Master Weapon dan menyatukannya dengan skill ultimate Hell King Belial, sehingga Testarossa pun mampu mewujudkan cambuk kematian. Dan pertempuran Testarossa melawan Toru Neoto dan Priscilla pun berakhir. Di sisi lain, setelah Priscilla diperbolehkan pergi, dia meminta perlindungan kepada Vega. Namun, Priscilla malah dimangsa Vega dan telah binasa. Di sisi Altima, pertempurannya berakhir dengan begitu cepat dan mudah. Altima menggunakan satu tangannya untuk menangkis serangan Arya. Altima kemudian menusuk ke Arya dengan gigitan berdarah. Itu adalah serangan beracun yang sangat fatal hingga Arya binasa. Oruka yang terkejut dengan apa yang terjadi, kehilangan pandangan atas Altima untuk sesaat. Dan tiba-tiba, Altima telah berada di belakang Oruka dan Oruka pun telah binasa. Pertempuran Altima melawan Arya dan Oruka telah berakhir dengan cepat. Testarossa dan Altima pun memenangkan pertempuran dengan malaikat tingkat tinggi dengan sangat mudah. Dan kita lanjut di part selanjutnya.
久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.